Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, pertama-tama izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Syamil Aufa Az-Zufar sebagai calon presiden OSIS tahun 2023-2024 dan wakil saya Zenita Davina. Baik, di sini izinkan saya memaparkan visi dan misi saya sebagai presiden OSIS tahun 2023 dan 2024. Visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala minat, potensi, kreativitas, serta mewujudkan generasi semata yang bernalar kritis dan berkebinekaan global. Demi mewujudkan visi itu, maka tersusunlah misi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi di lingkungan sekolah, memastikan adanya program-program yang mendukung pengembangan potensi siswa. Yang kedua, mengembangkan komunikasi yang terbuka dan transparan antara anggota OSIS, siswa, dan pengurus sekolah guna meningkatkan kualitas kehidupan sekolah. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara prestasi akademis dan non-akademis serta memberikan dukungan bagi siswa agar tetap seimbang dalam aktivitasnya. Dan yang terakhir, menjalin hubungan dengan organisasi OSIS lain di luar lingkungan semata untuk bertukar informasi terkait perihal organisasi. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wa salatu wassalam ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Langsung saja, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa Albana dan di sebelah saya ada wakil saya Ais Atoya Putri dari kelas 11. Saya dan wakil saya menyalurkan sebagai calon presiden SMA Terpadu Al-Qudah periode 2024-2025. Izinkan saya membacakan visi dan misi saya. Yang pertama visi mewujudkan lingkungan sekolah yang harmonis, kreatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi untuk mendorong kemajuan akademik, kepribadian, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan bagi seluruh siswa semata. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, kami menyusun misi yang pertama, yaitu menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan diri, menyalurkan minat dan bakat, dan juga menggali potensi dalam organisasi OSIS. Yang kedua, menyebarluaskan nama Semata sebagai sekolah yang dikenal oleh masyarakat luas dengan cara berkolaborasi dalam event-event tertentu. Dan yang terakhir, menjalankan atau mengembangkan kembali program kerja OSIS generasi sebelumnya yang belum terrealisasikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas panelis yang telah memberikan pertanyaan. Izin jawab. Menurut pertanyaan Anda tadi, sejauh penguatan Anda apa yang belum terrealisasikan? Kurang lebih seperti program kerjanya, betul begitu? Iya. Baik, sejauh pengamatan saya yang belum terrealisasikan saat ini yaitu seperti kelas meeting ataupun Semata Sports kalau saya tidak salah, dan mungkin saya lihat itu karena kepadatan jadwal serta kurangnya komunikasi kita antara guru untuk merealisasikan jadwal yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru ataupun jadwal yang disesuaikan oleh para siswa. Apakah cukup jawaban saya? Cara memperbaikinya atau cara itunya? Baik, cara memperbaikinya yaitu kita akan berkomunikasi lebih dalam
dalam pembuatan jadwal, dan terutama dengan guru-guru kesiswaan yang mana mereka hadir untuk mendengarkan aspirasi siswa. Betul? Dan oleh karena itu kita ingin berkomunikasi lebih pada para guru-guru, terutama guru kesiswaan, agar kita dapat merealisasikan dan memperbaiki program-program kerja yang belum dapat direalisasikan ataupun yang masih kurang hingga berevaluasi terlebih. Baik, apakah jawaban saya cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab oleh Partai Dewata. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada panelis yang telah mengajukan pertanyaan. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya apa saja yang program yang tidak terrealisasikan dan apa kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya, kelebihannya sudah banyak yang memiliki potensi dan event-event yang sangat bagus, program yang sangat baik. Kemarin dari program kerja yang sebelumnya ada program kerja mental health, hari pahlawan, dan Smart Sport Competition. Itu merupakan program yang tidak terjalankan masa periode sebelumnya karena itu bentrok dengan waktu-waktu yang ada di sekolah. Kemudian caranya kami akan mengedepankan kembali dan berkomunikasi dengan pihak sekolah apakah program ini di tanggal ini ada program sekolah yang bentrok dengan program kami. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari panelis Guru Putra. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kedua paslon. Pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan Anda terhadap memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang ingin lebih Bapak underline adalah terkait memotivasi dalam hal sepertinya hanya dua saja ya, yaitu terkait ketepatan sholat dan kedatangan waktu pada saat masuk sekolah. Itu saja yang perlu. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada panelis yang telah mengajukan pertanyaan. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana ketepatan terhadap sholat dan tepat waktu kedatangan ke sekolah. Yang pertama, ketepatan terhadap sholat sebenarnya beribadah itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin beribadah, kemudian tugas kita sebagai organisasi hanya bisa mengingatkan kepada seluruh siswa. Kemudian jika hati siswa tersebut bergerak untuk pergi ke musola terdepan, maka itu tergantung dari diri mereka sendiri. Yang kedua, tepat kedatangan waktu sekolah. Menurut saya ingin lebih diketatkan kembali peraturan datang ke sekolah karena banyak siswa yang meremehkan kedatangan sekolah. Terima kasih. Menyambut kedatangan siswa dan memberi punishment atau hukuman untuk yang datangnya telat, dan kami juga akan menyampaikan kepada siswa-siswa untuk datang lebih tepat waktu karena akan ada terima kasih. Selanjutnya kepada Partai GFLP bisa menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, sekarang terima kasih kepada panelis yang telah memberikan pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama, yaitu bagaimana kita motivasi anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kali ini izinkan saya untuk mengenalkan program unggulan kita ketika menjadi presiden OSIS, yaitu
Best 2 atau Best Student Awards. Dengan adanya Best Student Awards ini, kita mengharapkan agar para siswa termotivasi untuk bisa lebih aktif dan berperan dalam kegiatan di sekolah. Lalu, ketepatan sholat dan kedatangan sekolah. Ini memang masih perlu diperhatikan lagi, dan kita sebagai OSIS juga ingin menghimbau kepada anak-anak, meskipun pada realitanya tidak cukup untuk menghimbau saja. Karena itu kita akan berkolaborasi dengan tim Rohis ataupun dengan tim GDS untuk menghimbau anak-anak agar mereka dapat sholat tepat waktu ataupun kedatangannya lebih pagi. Cukup pertanyaan. Baik, terima kasih. Nomor 2. Semakin siang semakin memanas, Masya Allah. Akan membuat skala prioritas seberapa penting saya dibutuhkan antara di sekolah dan di boarding. Tentunya dengan melihat seberapa dibutuhkannya saya. Jika saya lebih dibutuhkan di sekolah, mungkin saya akan meminta bantuan rekan saya di boarding untuk menghandle kegiatan di boarding tersebut. Tapi jika kegiatan di boarding yang lebih membutuhkan saya, karena saya di sekolah hanya sebagai wakil, mungkin masih bisa di handle oleh ketua. Mungkin cukup, terima kasih. Di boarding saya sebagai ketua, saya akan memilih di boarding karena di sekolah saya hanya sebagai wakil dan masih bisa di handle oleh ketua, yaitu Syamil. Mungkin cukup, terima kasih. Tangan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah mengajukan pertanyaan. Izin menjawab. Jadi bagaimana saya terkait menjadi ketua ISMA dan calon ketua OSIS di sekolah? Jadi calon ketua OSIS ini saya sudah merencanakannya dari lebih lama dari calon ketua ISMA. Jadi saya juga di sini tidak sendiri, saya bersama wakil saya. Jadi ketika saya memilih boarding yang baru kemarin dicalonkan dan langsung pemilihan, dan kemudian menurut saya ada teman saya juga yang lebih layak menjadi ketua ISMA. Terima kasih. Sampai Jumat gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat sekolah-sekolah luar negeri gitu ya khususnya, dan pengalaman ibu juga di organisasi gitu, kebanyakan kita itu kalau melakukan kegiatan-kegiatan organisasi itu ya dimaksimalkan di hari Sabtunya gitu ya. Nah tapi nggak tahu ya, kesini dulu juga awal semata juga sering banget kegiatan itu di hari Sabtu, atau minimal Jumat itu Jumat siang terus ke hari Sabtu Minggu gitu ya. Nah kalian gitu seberapa komitmen sih buat memakai hari Sabtunya, karena kayaknya sekarang itu kayak anti guru panelis putri. Bisa dijawab oleh Partai Dewaga. Terima kasih kepada panelis yang telah mengajukan pertanyaan. Izin menjawab, bagaimana komitmen kami terkait program OSIS yang akan dijalankan di hari non aktif. Jadi dari hari tahun-tahun sebelumnya, hari yang tidak aktif itu banyak siswa yang tidak datang ketika program OSIS diadakan di hari tidak aktif. Kemudian maka kami adakan acara OSIS tersebut di hari aktif, dan insya Allah kami akan kembali aktifkan, dan kami akan membuat punishment bagi siswa yang tidak mengikuti program kerja OSIS di hari tidak aktif. Terima kasih. Oke. Nanti aja. Untuk Partai GMLP dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih panelis yang memberikan pertanyaan. Izinkan saya menjawab. Untuk proker mengapa kita tidak memakai hari non aktif dari Sabtu, jika kita pertimbangkan
kita lihat dari sisi urgensi dan pentingannya. Jika misalkan program kerja itu berskala besar, melibatkan sekolah lain, maka tidak apa-apa, kita pakai hari non-aktif. Namun jika itu program yang hanya skala kecil yang melibatkan sekolah, maka kita memakai hari aktif. Dan pula mengapa kita tidak memakai hari non-aktif? Karena kita juga mempertimbangkan siswa boarding, di mana siswa boarding itu hari Sabtu memiliki cukup banyak kegiatan, sehingga mereka pun kegiatan tersebut. Terima kasih. Oke, kalau misalnya sekolah tidak meng-ACC menggunakan hari aktif, apa yang mau dilakukan? Maka itulah diperlukan komunikasi yang terbuka antara guru kesiswaan ataupun kepala sekolah ataupun guru-guru lainnya, sehingga kita dapat membuat perjanjian atau putusan yang tepat untuk proker tersebut. Terima kasih. Di kelompok maksudnya aku juga nanggapin. Kalau misalnya tidak di ACC gimana? Jika tidak di ACC di hari aktif sekolah, kami akan mempertimbangkan acara tersebut dijadwalkan di hari nonaktif. Sekali lagi membawa pertanyaan dari kekurangan dan kelebihan OSIS tahun kemarin, saya akan mengedepankan inisiatif dari anggota kami dan inisiatif untuk para siswa lain untuk mengikuti acara tersebut dan mengikuti jawaban partner saya. Kami akan mengadakan punishment untuk yang tidak hadir di acara tersebut, karena acara tersebut pastinya mempunyai manfaat bagi diri kami sendiri. Terima kasih. Siap dan bertanggung jawab, karena terbukti dari kinerja di tahun sebelumnya saya bergabung di organisasi OSIS, maka niat saya bulat untuk menjadi ketua OSIS masa periode 2024-2025, dan saya berjanji akan menjadi teladan bagi seluruh siswa, karena jika saya sendiri melakukan kesalahan, maka bagaimana dengan siswa-siswa yang lain? Jika ketuanya saja sudah salah, maka bagaimana dengan anggota-anggota yang lain? Terima kasih. Terlambat datang ke sekolah, tidak mungkin ketua OSIS atau seorang pengurus OSIS bertutur kata yang tidak baik, bersikap yang tidak baik. Itu yang Ibu maksud. Oke, semoga teman-teman semuanya kita menyaksikan ya semuanya ya. Kita saksikan dua paslon ini. Jika nanti terpilih itu ya. Jika nanti terpilih, semoga mereka bisa merealisasikan janjinya. Terima kasih. Pembentukan struktur ya. Kira-kira apa yang mau kalian lakukan pertama kali? Terus apa yang mau kalian benahi pertama kali? Bagaimana langkah awal saya ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS? Langkah pertama yaitu perekrutan anggota yang mungkin sangat saya perhatikan, karena pengurus OSIS yang baik atau anggota OSIS yang baik tergantung dari anggotanya. Terima kasih. Selanjutnya Partai Gerwelmer. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Langkah awal yang akan saya buat ketika menjalankan OSIS adalah yaitu berkomunikasi dengan guru-guru dan mengevaluasi dari organisasi OSIS sebelumnya, apakah ada kekurangan ataupun apa kelebihannya. Kita akan berkomunikasi dengan guru-guru dan kita akan buat timeline yang tepat untuk proker-proker OSIS sehingga tidak berbentrokan dengan program kerja yang diberikan oleh guru ataupun siswa. Terima kasih. Baik, jadi satu lagi ya. Kalau misalnya kalian sudah berkomunikasi sama guru, terus sudah menentukan apa tadi perekrutan, terus ketika kalau yang Dava misalnya melakukan perekrutan, lalu kemudian di pertengahan jalan ternyata teman-temannya itu tidak mendukung atau kurang bergerak gitu, apa yang mau Dava lakukan? Kalau misalnya Syamil dan Zenit itu tadi berkomunikasi sama guru, terus kalau misalnya ada yang tidak disepakati tanggapannya mau seperti apa gitu. Untuk Partai GMLP dipersilakan untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang.
jika guru tidak menyetujui dengan pendapat kita ketika kita berkomunikasi, begitu. Baik, bagaimanapun jika memang tidak disetujui, maka itu perlu perbincangan yang lebih jauh, gitu. Untuk mendapatkan persetujuan yang tepat, maka kita akan tetap berkomunikasi meskipun memang ada sedikit kontra dengan guru, tapi akan tetap kita usahakan dan kita pertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Baik, terima kasih. Kepada Partai Dewaga dipersilakan untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada panelis yang telah mengajukan pertanyaan. Izin menjawab, bagaimana jika ada anggota saya yang tidak bekerja tidak mendukung, tidak bekerja di anggota OSIS. Jadi saya akan menanyakan langsung kepada dia, mengevaluasi bagaimana di awal dia ingin memasuki organisasi OSIS, di mana di awal akan diadakan komitmen, maka mereka akan menjalankan program OSIS bagaimanapun. Kami akan melakukan evaluasi pada orang tersebut, kemudian kami akan konsultasikan ke pembina bahwa orang tersebut akan kami pertahankan di organisasi OSIS atau tidak. Terima kasih. Kepada Partai Dewaga dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Izin menjawab, untuk proker-proker tersebut kami akan membenahi lagi dan mengoreksi apa saja proker-proker yang akan yang dilakukan ini lebih bermanfaat dan lebih ada kontribusinya dengan siswa-siswa lain. Dan saya juga dan kami akan mengedepankan proker yang sekiranya tidak mengambil banyak kegiatan sekolah, dan yang pastinya prokernya yang disukai dan bisa dijalankan dengan baik oleh kami semua. Terima kasih. Kepada Partai GFAP dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Izin menjawab. Mungkin kami akan melihat urgensinya terlebih dahulu. Jika program sekolah yang lebih penting, kami mungkin akan mengesampingkan program OSIS yang telah kami buat. Ini cukup, terima kasih. Maaf, bukan diperjelas ya. Ini maksudnya di luar agenda sekolah seringkali kita atau teman-teman ya karena disuruh bikin proker udah tuh bikin ini gitu ya, setiap departemen. Begitu pleno jadi banyak gitu, dengan dibandingkan dengan waktu yang tersedia itu kok banyak banget gitu kegiatannya. Nah, itu gimana cara memilih atau mengatasi hal itu? Mohon diulang yang GFLP. Baik, mungkin programnya bisa kita benahi lagi, atau mungkin kita bisa menghapus atau yang tadi mengerucutkan kembali program-program yang sekiranya tidak terlalu penting. Cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis yang telah mengajukan pertanyaan. Izin menjawab. Jadi saya sebagai ketua OSIS kembali tadi, saya sebagai contoh bagi seluruh siswa semata untuk bekerjanya kegiatan-kegiatan
seandainya saya melakukan kesalahan yang fatal, maka seluruh anggota pun akan hancur. Jadi terkait dengan saya, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membiasakan kembali, karena dari terbiasa akan muncul karakter. Terima kasih. Izin menanggapi. Jadi apa yang memotivasi Dafa? Saya termotivasi melihat seperti ini, sehingga saya termotivasi untuk menjadi calon ketua OSIS. Motivasi saya sendiri, saya termotivasi dari SMA luar yang organisasi OSIS itu sangat menjadi wadah bagi seluruh siswanya terkait kegiatan. Maka saya ingin OSIS di SMA Terpadu Al-Quduha ini menjadi lebih aktif kembali, bukan hanya sekedar di sekolah, tapi di luar sekolah. Terima kasih. Kepada Partai GMLP dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Apa yang motivasi saya menjadi ketua OSIS dalam kali ini? Di dunia ini banyak sekali pemimpin yang hebat, baik yang muslim ataupun yang non muslim, yang dapat mempengaruhi dunia ataupun mempengaruhi suatu komunitas. Maka saya ketua OSIS mencalonkan sebagai ketua OSIS di sini sebagai langkah awal saya untuk menjadi pemimpin yang lebih hebat di masa depan nanti. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Semoga Syamil the next president. Amin. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk beri pertanyaan kepada teman saya. Yaitu pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengatasi atau mencegah perundungan yang seringkali marak terjadi di kalangan remaja, terutama SMA? Apa langkah Anda untuk mencegah atau mengatasi perundungan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab bagaimana cara mengatasi perundungan atau bullying di sekolah ini. Jadi terkait dengan profil pelajar Pancasila di semester selanjutnya, nanti akan ada tema bangunlah jiwa dan raganya. Kami akan mengaitkan itu dengan perundungan dan bullying. Kami akan mengundang mungkin, atau kami akan menyarankan kepada guru untuk mengundang materi-materi terkait perundungan dan bullying. Dan kami juga sebagai ketua organisasi di sini harus menjadi contoh bagi seluruh siswanya. Jadi jika kita sudah menjadi contoh yang baik, maka kita harus mengetahui hal tersebut dari mana datangnya bullying, karena kita sendiri sudah menjadi contoh yang baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Partai Dewata untuk Partai GMLP. Langsung saja, pertanyaannya, bagaimana jika ada miskomunikasi antara kementerian satu dengan kementerian yang lain di OSIS? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab, bagaimana jika ada miskomunikasi antara kementerian satu dan kementerian lainnya? Jadi kita akan panggil atau kita adakan rapat evaluasi terkait miskomunikasi. Jika ada suatu miskomunikasi di suatu program kerja ataupun yang di hal-hal lainnya, kita akan adakan rapat evaluasi agar kita dapat menemukan jawaban yang tepat.